Baik, saya coba sharing ini materi yang dimintakan oleh panitia. Sebentar. Baik. Nah, selamat siang kalau sudah di Wita sana ya. Yang saya hormati Pak Dekan FKIP Universitas Halholeo. Yang saya hormati, ini kawan lama ini, Bapak Dr. Edi Karno, selaku Ketua Jurusan, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi PIPS, dan juga alumni katanya tadi dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Tentu juga yang saya cintai teman-teman mahasiswa peserta webinar di hari ini yang diselenggarakan oleh HMJ Pendidikan Ekonomi. Sebelum saya memulai, saya ingin sekali mengucapkan selamat hari ulang tahun program studi Pendidikan Ekonomi yang ke-34 ya Pak Dr. Edi ya. Usianya sudah dewasa ini. Mudah-mudahan semakin dewasa usianya, kiprah dari program studi Pendidikan Ekonomi ini semakin melambung. Baik, saya diminta untuk bicara tentang ekonomi pendidikan. Dalam konteks nanti tema utama dari webinar ini, itu tantangan mutu pendidikan perguruan tinggi di tengah pandemi COVID-19. Para peserta seminar yang saya hormati, kadang di masyarakat ini sering overlapping, pengertian atau seringkali tumpang tindih antara pendidikan ekonomi dengan ekonomi pendidikan. Nah ini kalau ditanya ada tidak hubungannya, jelas ada. Gitu lah. Tapi kenapa dibulak-balik gitu? Ada ekonomi pendidikan, ada pendidikan ekonomi. Ya. Nah ini teman-teman, terutama yang mahasiswa baru, yang baru bergabung di prodi pendidikan ekonomi, ini supaya tidak punya pemahaman yang salah ya. Nah, kalau bicara ekonomi pendidikan, ini didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dengan analisis kajiannya itu terkait dengan posisi pendidikan itu sendiri sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama di dalam pembangunan suatu bangsa. Jauh sebelum ilmu ekonomi itu berkembang, ini tentunya teman-teman yang memang mahasiswa Fakultas Ekonomi sudah paham lah sejak Adam Smith ya, pada abad 18 itu sudah menemukan konsep 4 faktor produksi, ya. Di antaranya adalah labor, nah, atau tenaga kerja. Ya. Nah, dalam konteks suatu bangsa akan unggul kalau memang 3 komponen utama harus diperhatikan.
Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa diharapkan baik kalau sumber daya manusianya itu terbatas, kualitasnya, ya, kualitasnya terbatas. Nah, bicara kualitas sumber daya manusia tentunya tidak bisa dilepaskan dengan pendidikan. Ya. Suatu negara yang SDM-nya ingin bagus, maka tidak ada cara lain. Dia harus bisa membangun pendidikan ini sendiri. Karena apa? Karena hasil dari pendidikan itu tentunya nanti adalah SDM dengan output, misalkan diharapkan produktivitasnya tinggi, kemudian sisi aspek inovasinya juga tinggi. Nah, ini pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang tidak kalah penting adalah kualitas kesehatan. Kalau SDM-nya dari sisi pendidikan bagus, tetapi tidak sehat, gitu kan? Nah, ini menjadi persoalan. Gitu. Sehingga kalau dilihat secara makro, terutama dikaitkan dengan pandemi COVID yang sekarang, antara pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan ini yang sangat dilematis. Ya. Pada saat pandemi COVID, ini tingkat kurva kasusnya tinggi, itu akan berdampak turunnya pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, sehingga serba salah pemerintah juga mana duluan yang diprioritaskan. Apakah mengatasi dulu penurunan kasus COVID, tetapi resikonya adalah pertumbuhan ekonomi turun. Dan itu bisa dibuktikan kuartal kedua kemarin, tercatat pertumbuhan ekonomi kita menurut BPS, Biro Pusat Statistik, itu hanya minus 5,3%. Artinya nggak bergerak gitu loh. Tetapi kalau misalkan pemerintah jor-joran memprioritaskan kondisi perekonomian nasional, di satu sisi ya roda ekonomi akan bergerak, tetapi persoalannya itu juga akan memicu lebih tingginya kasus COVID ini. Jadi serba salah kalau saya bilangnya pemerintah ini sudah seperti buah simalakama, ya, satu diprioritaskan, tetapi satu sisi akan menjadi buruk. Nah ini, nah dampaknya apa? Sebetulnya yang menjadi isu itu adalah pertumbuhan ekonomi dan kesehatan, gitu. Tetapi dampaknya terhadap pendidikan, gitu kan. Tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama terkait dengan akhirnya pola pembelajaran saja, pola perkuliahan saja harus dirubah. Sementara Pak Dr. Edi Karno mengatakan dalam kondisi COVID seperti ini, isu sentralnya adalah pembiayaan pendidikan. Karena jelas kalau biaya pendidikan dalam kondisi daya beli masyarakat menurun, ya, karena pertumbuhan ekonomi juga menurun, PHK di mana-mana, maka jangankan berpikir untuk kemampuan beli layanan pendidikan, bahkan bisa jadi untuk kalangan kaum marginal ekonomi yang tertentu, itu malah urusan pemenuhan kebutuhan pokoknya saja bisa jadi tidak terpenuhi. Nah, ini serba salah. Ya.
Nah, apa yang dikaji di dalam ekonomi pendidikan? Beberapa isu yang dikaji, yang pertama, konsep tentang pendidikan itu sendiri sebarang barang ekonomi. Meskipun pendidikan itu masuk kategori industri Nobel, industri yang mulia. Tetapi tetap saja sebagai sebuah industri, maka kajian ekonomi itu menjadi penting. Isu yang lain yang dikaji di dalam ekonomi pendidikan adalah sisi permintaan dan penawaran dalam pendidikan. Teman-teman yang mahasiswa ekonomi atau pendidikan ekonomi persis tahulah supply and demand law ya, terhadap satu produk atau jasa. Ya. Ketika permintaan naik, ya, ini berpengaruh terhadap harga tentunya. Demikian juga ketika penawaran supply-nya naik, ini juga berpengaruh terhadap harga. Meskipun unik sekali. Misalkan kalau di industri pendidikan, ketika bicara misalkan PTN atau PTS yang favorit, ya, harga berapapun, tetap aja peminatnya banyak, gitu kan? Atau PTN, gitu kan? Perguruan tinggi negeri seperti Haluleo, itu kalau dari sisi permintaan, ya pasti banyak lah, karena calon mahasiswanya banyak, gitu kan? Yang minatnya banyak, tetapi kapasitas setiap tahunnya untuk menerima mahasiswa baru terbatas. Gitu. Tapi persoalannya, Haluleo tidak bisa seenaknya saja misalkan menaikkan UKT setinggi mungkin gitu, seperti perguruan tinggi swasta yang favorit. Gitu. Tetapi permintaan dan penawaran hukumnya itu terjadi juga di industri pendidikan. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Dr. Edi Karno ya, tentang biaya pendidikan, satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, gitu ya. Itu tentunya struktur biayanya, meskipun komponen-komponennya sama, tetapi biasanya ada variabel-variabel yang beda, ya, variabel cost-nya itu beda antara satuan jenjang pendidikan. Kemudian pasar tenaga pendidikan, itu juga menjadi isu di dalam ekonomi pendidikan. Lalu tingkat pengembalian atau return of investment dari investasi di pendidikan itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya fungsi biaya dari institusi pendidikan? Kemudian bagaimana pengelolaan kekayaan pada institusi pendidikan? Dan pada tataran makro, apa sih kontribusi pendidikan terhadap pembangunan suatu negara? Nah, isu-isu inilah yang dikaji di dalam pendidikan, ekonomi pendidikan. Jadi kalau di pendidikan ekonomi ada mata kuliah tersendiri ini mestinya. Bukan mestinya, memang ada ya. Nah, ini kan saya harus bicara 30 menit, tetapi ngasih kuliah 1 semester. Mencoba saya remaskan bagaimana caranya ini, gitu kan. Tetapi paling tidak minimal mahasiswa baru yang jadi peserta seminar kali ini, webinar kali ini punya pemahaman ketika nanti mengambil mata kuliah ini. Oh, sudah tahu loh, Prof. Dedi sampaikan ini loh yang akan dikaji. Jadi bergabungkan antara ilmu ekonominya sendiri dengan tadi yang disampaikan oleh calon profesor nih, Pak Dr. Edi Karno ini. Mudah-mudahan, amin ya. Nah ini teman-teman, jadi jelas konsep yang isu pertama tadi, pendidikan sebagai barang ekonomi, karena memang kalau kita melihat di kajian ilmu ekonomi itu sendiri, bahwa ada 4 faktor produksi yang menggerakkan perekonomian. Yang pertama sumber daya alam, yang faktor kedua adalah SDM-nya atau labor, faktor ketiga adalah modal, gitu kan? Karena tanpa
uang, ya seperti Pak Dr. Edi katakan, tidak mungkin bisa menggerakkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang paling penting adalah kalau faktor SDM ada, SDA ada, modal ada, harus ada yang namanya entrepreneur yang atau wirausaha yang menggerakkan tiga faktor lainnya supaya ini bisa menjadi penggerak roda perekonomian di satu bangsa. Gitu ya. Nah, kita bicara ekonomi pendidikan. Dari sisi kajian ilmu ekonomi, maka saat ini pendidikan dianggap sebagai bagian dari human capital investment, investasi sumber daya SDM. Ya. Kalau kita lihat apa saja yang dilakukan di investasi di human capital ini, itu bisa beda-beda, baik dari sisi jumlah dana yang harus diinvestasikan, karena dilihat dari jenis pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Di formal sendiri itu kan beda dong di pembiayaan untuk sekolah dasar dibandingkan dengan pembiayaan untuk perguruan tinggi. Jadi besarannya juga pasti beda. Karena apa? Karena tentu outputnya, indikator outputnya itu bisa berbeda antara satu satuan pendidikan. Nah, tetapi yang paling penting adalah untuk peningkatan produktivitas dan inovasi itu sendiri. Jadi kalau pemerintah saat ini sudah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN-nya setiap tahun, saya sudah acungi jempol gitu loh. Karena artinya concern dan menganggap penting kualitas SDM bangsa ini. Nah, itu kan yang didengungkan oleh pemerintahan yang sekarang menuju Indonesia ber-SDM unggul, gitu kan. Ya, kalau visinya Indonesia ini bahwa di tahun 2035 nanti menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi kelima di dunia, ya salah satunya gak ada cara lain kecuali sumber daya manusianya yang di improve gitu ya. Dan investasi untuk peningkatan kualitas SDM itulah menjadi key point-nya. Nah, kalau kita lihat kan indikator pendidikan itu ada pada level makro maupun mikro dan pada level individu itu sendiri. Ya. Misalkan pada level makro, kita lihat karena pendidikan itu kan sebagai sebuah sistem, ya, maka kriteria ada indikator masukannya, input, ada indikator proses, ada indikator keluarannya. Baik pada level makro tingkat nasional, ya, atau pada level mikro rumah tangga atau keluarga, gitu kan, pada level individu atau peserta warga belajar. Ini beda-beda indikatornya. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah melakukan investasi atau satuan pendidikan melakukan investasi, ini indikator-indikator keluaran inilah yang harus dicapai pada posisi sebelah ini. Ya. Nah, sehingga berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menghasilkan keluaran inilah yang menjadi dasar untuk menentukan pembiayaan pendidikan. Oke. Slide berikutnya sudah bukan lagi sudah menjadi rahasia umum lah ya, bahwa salah satu upaya untuk mengurangi setidaknya menghapus kemiskinan nggak mungkin kemiskinan itu di satu negara bisa nol gitu. Pasti ada, karena itu menurut saya sih sudah anugerah yang tidak bisa dikutak-atik lagi, sudah takdir
yang di apa istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada sekian persen yang memang golongan tidak mampu, ada menengah, ada yang golongan yang sangat mampu misalkan di suatu negara. Nah, persoalannya tinggal bagaimana negara itu bisa minimalisir persentase kemiskinan di sebuah negara. Ya. Nah, kemiskinan itu saya melihatnya seperti lingkaran setan, nggak ada titik mulai, nggak ada titik ujung, gitu ya kan? Ini selalu lingkaran saja. Ya. Ini misalkan investasi rendah itu dikarenakan kurangnya modal, ya. Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan. Ini faktor penyebabnya. Sehingga kalau dua faktor ini terjadi, maka sudah otomatis pendapatan usaha atau roda perekonomian, terutama rumah tangga produksi, ya, perusahaan-perusahaan, ini juga pendapatannya rendah. Perusahaan kalau pendapatannya rendah, tidak mungkin membayar gaji tenaga kerjanya yang diterima oleh rumah tangga konsumsi, ya, itu tinggi. Ya. Pasti kalau pendapatan perusahaan rendah, maka gaji yang diterima oleh pegawai juga akan rendah. Oleh karena itu, ya boro-boro, kalau pendapatannya rendah masyarakat, boro-boro istilahnya, dia mau berinvestasi atau menabung lebih, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari saja, itu mungkin dianggap kurang, gitu loh. Sehingga lingkaran ini tidak pernah terputus, begitu seterusnya. Nah, pendidikan itu dianggap salah satu alternatif untuk mengatasi atau mengurangi kemiskinan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pendidikan itu manfaatnya adalah pertama dari sisi ekonomi atau pasar, ya. Dari sisi individu itu kemampuan mendapatkan dengan pendidikan yang baik, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu tinggi. Ya. Kemudian otomatis kan ini fakta di lapangan. Kalau latar belakang pendidikannya tinggi, seorang pekerja itu biasanya berpengaruh terhadap pendapatan tinggi. Mengurangi pengangguran itu jelas. Ya. Kemudian fleksibilitas di pasar tenaga kerja itu jelas. Ya. Nah, dari sisi manfaat non ekonomi atau non market, dari pihak si individu itu terjadi efisiensi dalam konsumsi, ya. Karena orang yang melek literasi ekonominya tinggi, mereka bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Orang ekonomi harus tahu itu, ya. Jangan beli satu produk karena kebutuhan, karena keinginan, tapi belilah produk karena memang dibutuhkan. Sebab kalau beli produk karena keinginan, nggak pernah selesai-selesai, gitu, terhingga. Tetangga beli mobil, kita ingin beli mobil. Tetangga beli motor, kita ingin beli motor. Tetapi setelah keinginan itu dipenuhi, belum tentu dibutuhkan. Ya mobilnya taruh aja di garasi, cuman untuk nongkrong-nongkrong aja, tidak produktif. Motornya sebanyak-banyaknya ditaruh di garasi, tidak produktif. Tapi orang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi tentunya paham. Oh iya, saya harus belanja barang ini karena memang saya butuh, bukan karena saya ingin, gitu loh. Nah, itulah efisiensi dalam berkonsumsi. Lalu kemudian tentunya dari faktor keluarga dan anak yang lebih sehat. Karena orang yang berpendidikan tinggi, care terhadap kesehatannya juga cukup tinggi. Persoalan di kita ini terkait dengan COVID, itu kalau saya melihatnya begini, ternyata kelompok masyarakat berpendapatan menengah inilah yang sebetulnya punya uang, tapi uangnya tidak mau dikonsumsikan, tidak mau spending. Itu persoalannya.
Padahal kelompok ekonomi berpendapatan menengah di Indonesia itu jumlahnya cukup banyak. Pak Dr. Edi itu kelompok seperti kami, seperti saya, pendapatan ekonominya menengah. Kayak enggak sih gitu, miskin juga enggak gitu, di tengah-tengah aja gitu. Tapi persoalannya yang pendapatan kelas menengah ini yang nggak mau spending. Karena apa? Karena rata-rata pendidikan kelas menengah ini itu pendidikannya tinggi, awareness-nya terhadap kesehatan juga tinggi. Bukan kami tidak mau jalan-jalan ke mall, bukan tidak mau membelanjakan uang ke mall, di mall gitu ya. Tetapi persoalannya, kalau uang saya belanjakan, terus resiko saya pulang kena COVID, biayanya akan lebih tinggi. Gitu. Nah ini, jadi pemerintah agak kesulitan untuk menghimbau kelas menengah ini untuk mau spending, gitu ya, spending supaya perekonomiannya bergerak. Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Kelas menengah ini justru sangat khawatir dengan COVID ini. Ya. Nah, dari sisi sosial, jelas produktivitas tinggi, pendapatan dari pajak tinggi, semakin orang punya pendapatannya tinggi, pemerintah juga akan dapat penerimaan dari pajak juga tinggi. Kemudian tingkat kriminalitas rendah, mengurangi penyebaran penyakit, karena memang sudah lebih peduli masyarakat yang memang mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya rumusnya sederhana, ya. Isu yang berikutnya adalah tadi di highlight oleh Pak Dr. Edi, itu terkait dengan pembiayaan pendidikan. Jadi investasi di pendidikan itu pasti akan meningkatkan produktivitas. Ya. Dan produktivitas yang tinggi itu menyebabkan individu itu terus mau belajar. Gitu kan? Ya, contohnya Anda, gitu kan. Sekarang kan sudah perguruan mahasiswa ya. Dulunya waktu SD kan memang lanjut ke SMP. Dari SMP selesai lanjut ke SMA, lalu ke perguruan tinggi, S1, S2, S3. Terus gitu kan. Kalau saja di sistem pendidikan Indonesia itu ada sampai S7 kayak Samsung, mungkin itu terus aja gitu. Tapi karena cuman sampai S3 di sistem pendidikan kita, ya sudah cukup sampai S3 gitu ya. Tidak ada lagi S4, S5, S7. Nah, di dalam investasi pendidikan, orang-orang ekonomi pendidikan itu harus bisa memperhatikan. Ya. Pertama adalah, kalau kita membuat sektor pendidikan, lihat ya, cost effectiveness-nya, keefektifan biaya. Artinya biaya yang dikeluarkan, apakah program yang tadi ada di keluaran itu bisa tercapai atau tidak. Lalu bagaimana dengan cost benefit-nya, cost utility-nya, cost feasibility-nya. Ini teman-teman pendidikan ekonomi itu sudah tahu persis lah ya. Nantinya itu bagaimana mengeksersis bahwa RAPBS sekolah itu tidak muncul ujuk-ujuk gitu loh. Ada dasar hitungannya, ada dasar analisisnya. Demikian juga di Kemendikbud, tidak mungkin daftar isian pagu anggarannya Kemendikbud tiba-tiba muncul. Meskipun biasanya di tengah jalan juga akan harus ada revisi. Contoh, sebelum misalkan RAPBN itu khusus untuk pendidikan kan dirancang tahun yang lalu ya. Tidak ada orang yang bisa memprediksi bahwa Indonesia akan terdampak dengan COVID, gitu kan? Tetapi di tengah jalan ketika anggaran ini sudah running, per Maret kita kena, nyatakan kita terimbas, ya, mau tidak mau, anggaran-anggaran yang tadinya sudah disusun sebelumnya itu berubah langsung. Dulu dirancang di dalam anggaran tidak ada subsidi kuota internet ke mahasiswa, gitu kan? Tetapi karena dampak dari COVID ini, tatap pembelajaran tatap muka tidak ada, semua melalui daring, kan tidak bisa
UHO atau UNJ tidak berupaya untuk mengatasi solusi. Mahasiswa itu kan saya tahulah kantongnya masih tipis gitu kan, untuk beri pulsa atau untuk kuota itu masih menengadahkan tangan kepada orang tua gitu ya. Jadi itu harus akhirnya apa, kebijakan anggaran di perguruan tinggi mau tidak mau menyesuaikan ya. Nah ini sekedar komponen kira-kira apa sih yang harus diperhatikan ya, di dalam merancang investasi di bidang pendidikan. Ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, misalkan kenaikan harga, ya, inflasi juga dihitung, ya. Perubahan relatif dalam gaji guru, karena setiap tahun atau kan kalau itu guru PNS mau tidak mau secara berkala juga gajinya naik, itu harus dihitung. Kemudian perubahan dalam populasi dan kenaikan persentase anak sekolah itu dihitung juga. Meningkatnya standar pendidikan sebagai ukuran keluaran itu juga harus dihitung. Ya. Dan di pendidikan tinggi, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi, ya iya. Sekarang ini kan tercatat Indonesia itu populasi mahasiswanya hampir 5 juta seluruh Indonesia. Gitu. Tapi pertanyaannya kan berapa persen dari jumlah populasi siswa secara nasional itu masih ukurannya kecil kalau 5 juta ya, dibandingkan pendidikan dasar dan menengah itu rata-rata siswanya bisa mendekati angka 50 juta. Gitu. Jadi mahasiswa itu hanya 10%-nya dari total populasi peserta didik, gitu kan? Nah, kalau mau bagus, mestinya 10% ini lebih tinggi lagi. Gitu. Tetapi kan persoalannya, tidak semua masyarakat bisa punya kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, Anda peserta webinar inilah termasuk orang-orang yang beruntung, gitu kan? Beruntung karena memang dianggap qualified untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian jenis biaya pendidikan. Ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, biaya masyarakat, kemudian kategori monetary cost, non-monetary cost, itu nanti bisa Anda dapat penjelasannya ketika mengikuti mata kuliah ekonomi pendidikan. Tapi yang paling penting sebenarnya dari jenis biaya-biaya yang ada di slide ini, itu yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Indonesia berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik. Ya kan? Pemerintah memang kalau di perguruan tinggi ada BOPTN ya, subsidi BOPTN. Tapi kan tetap juga mahasiswa membayar UKT atau orang tua membayar UKT ya di dalam komponen biaya pendidikan di perguruan tinggi. Nah, rata-rata UKT ini tidak hanya di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta itu sama dikeluhkan. Ya. Apalagi kondisinya seperti saat sekarang ini. Ketika COVID terjadi, pendapatan masyarakat berkurang, gitu kan? Mau tidak mau, UKT juga seharusnya ya nggak bisa dalam arti mematok hilang suaranya itu. Sorry. Kedengaran ya? Ya. Oke. Nah, persoalan visual ketika pendidikan dikait dampak COVID terhadap pendidikan, beberapa poin ini sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya.
rata-rata memang berdampak pada persoalan pembiayaan pendidikan. Ya, pembiayaan pendidikan. Jelas, kalau untuk perekonomian, dampak COVID ini terasa sekali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal yang lalu, kuartal kedua, itu minus 3,5%. Kuartal ketiga ini, kalau tidak ada treatment atau program pemulihan ekonomi nasional berjalan baik, maka bisa jadi ya, itu kita masuk ke negara kategori resesi, mengikuti negara-negara yang lainnya sudah menyatakan secara resmi masuk ke dalam resesi ekonomi. Nah ini kan mumet juga keseharian pemerintah sekarang ini mikirkan jangan sampai Indonesia ini terjebak atau terjerembab masuk ke resesi ekonomi. Ya. Mau tidak mau kalau pertumbuhan ekonomi minus, maka penerimaan negara juga akan berkurang. Gitu ya. Roda perekonomian juga akan terganggu, ya. Investasi pasti tersendat, gitu kan. Kemudian yang menarik di sektor pendidikan, akibat daya beli masyarakatnya yang menurun, itu mulai mahasiswa baru, mahasiswa senior, gitu kan, sudah berlomba-lomba mengajukan permohonan keringanan UKT. Gitu kan? Karena apa? Karena kalau kita paksakan juga kita tidak ingin mahasiswa itu justru drop out gara-gara tidak mampu bayar UKT akibat orang tua misalkan ya di PHK, kan kemampuan belinya menjadi terbatas gitu loh. Sementara si mahasiswa ini tetap ingin lanjut kuliahnya ya. Jadi kami di perguruan tinggi juga tentunya wise gitu kan. Oke, kalau memang ada dan pemerintah mengizinkan, selama pemerintah mengizinkan terutama PTN itu juga mengikuti kebijakan pemerintah. Artinya kita menjadikan ruang kebijakan untuk menerima permohonan pengajuan keringanan UKT. Tapi trennya ini semakin meningkat gitu ya. Di UNJ pun seperti itu. Ya. Kemudian yang jelas akibat dari tren pengajuan keringanan UKT itu meningkat, maka mau tidak mau pendapatan PTN maupun PTS drop drastis gitu. UNJ aja hitungannya bisa sampai 30% menurun dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Ya. Nah, jadi tinggal inovasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, adalah bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana merefokus anggaran dan belanja. Kalau saat ini sedang COVID gitu kan, dan tidak dimungkinkan pembelajaran tatap muka, maka ya belanja, alokasi belanja di perguruan tinggi, terutama negeri yang saya tahu, itu pasti berubah gitu ya, menyesuaikan. Yang penting bagaimana proses perkuliahan, terutama yang menggunakan daring, itu tidak terganggu, gitu ya. Dan kita tahu sendiri kan mahasiswa juga terbatas kalau setiap hari harus daring, gitu kan. Lucunya daring itu laporan sementara dari World Bank, Bank Dunia, mengatakan tingkat keberhasilan atau tingkat penyerapan peserta didik akibat pola pembelajaran daring itu hanya 50%. Loh kenapa? Ya saya pikir kalau kita bicara proses pendidikan, ya, kan tidak semata-mata dosen itu mentransfer ilmu. Prof. Edi juga setuju. Ya. Ya. Kita mentransfer sikap, attitude. Nah ini yang nggak dapat kan. Kalau tatap muka kan kita bisa memberikan contoh segala macam. Nah repotnya gitu kan. Kalau pembelajaran daring tadi memang Pak Ibu Darmawati ya
Darmawati, Bro. menyampaikan bahwa keunggulan-keunggulan teknologi pembelajaran daring gitu kan. Cuman persoalannya adalah menurut saya kesiapan mahasiswa maupun dosen di dalam utilize teknologi pembelajaran tadi. Contoh, saya kalau ngajar anak S1 karena banyak mungkin ya, takut juga kuota Zoom-nya itu menyedot gitu kan. Apa namanya? Semua kan hanya menampilkan fotonya saja kan. Saya nggak tahu mereka ini benar-benar menyimak materi saya sebagai dosen atau mereka justru tidur-tiduran sambil pegang HP gitu kan. Yang penting dengerin handphonenya gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, persoalan yang terjadi, jadi ada value yang tidak terbangun gitu kan ketika pembelajaran daring. Saya malah setuju ya pola blended learning, artinya 50% daring, 50% tetap dilakukan tatap muka. Tapi karena kondisi seperti ini kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian ini tadi barusan saya sampaikan perubahan pola mengajar belajar itu juga baik anak SD maupun sampai ke perguruan tinggi itu juga berubah gitu ya. Kita harus dipaksa merubah yang tadinya terbiasa perkuliahan tatap muka, sekarang harus perkuliahan daring gitu kan. Kemudian kegiatan penelitian juga sama gitu. Kegiatan penelitian sama. Kita apa istilahnya agak beda gitu kan. Selama ini kalau kita ambil data itu selalu menyerahkan kuesioner, misalnya kalau itu penelitian kuantitatif itu langsung berhadapan dengan responden. Tetapi persoalannya ketika apa namanya kondisi seperti ini tidak mungkin kita tatap muka mewawancarai responden gitu kan, mau tidak mau dengan Google Form atau apalah yang bisa kita mendapatkan data, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan di dalam kegiatan penelitian. Sama halnya dengan kegiatan P2M gitu. Kalau dulu kan senang-senang ke daerah gitu kan, sampaikan materi ke masyarakat dalam bentuk training-training, ya. Tetapi sekarang dibatasi. Model lah, muncullah P2M online, gitu kan? Itu semua berubah. Nah, dari dampak ini pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kualitas proses belajar mengajar di sekolah atau di kampus, gitu. Ya. Ini, itu pertanyaan mendasar. Tadi laporan sementara Bank Dunia, efektivitas dari pembelajaran daring selama COVID itu hanya 50%. Nah, teman-teman, lalu solusinya apa, gitu ya? Saya mencoba berpikir kira-kira ini alternatif lah yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi dampak COVID terhadap peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. Ya. Solusinya tatanan baru proses belajar mengajar, layanan administrasi akademik, kegiatan penelitian dan P2M itu pasti berubah, ya. SOP-nya juga berubah, gitu kan. Ya kalau perkuliahan itu melalui daring, gitu kan. Kalau laboratorium yang masih dimungkinkan boleh, gitu kan, untuk memanfaatkan laboratorium di kampus dengan catatan tergantung dari daerah di mana kampus itu berada. Kalau seperti Jakarta sudah zona merah, tidak memungkinkan. Kami di UNJ sudah close aja gitu, daripada menjadi klaster baru itu tidak dimungkinkan. Jadi semua pembelajarannya, layanan administrasi akademiknya ya online semua. Ya. PTN PTS berinovasi mencari peluang pendanaan di luar UKT untuk layanan operasional pendidikan. Ini jelas, ya. Karena tren tadi kebanyakan mahasiswa faktanya adalah mengajukan keringanan UKT, mau tidak mau kalau pimpinan perguruan tingginya tidak berinovasi dengan baik, maka kalau hanya mengandalkan UKT, ya jelas pendapatan akan berkurang.
Nah, khawatir kalau pendapatan berkurang, kualitasnya juga menjadi drop gitu loh. Ya. Jadi harus ada upaya-upaya inovasi menggali peluang-peluang pendanaan lain di luar dari UKT. Kemudian melakukan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga efektivitas dan kualitas dari program atau kegiatan. Ya. Meski pendapatan menurun, tetapi bukan berarti kualitas layanan terhadap kegiatan yang menjadi hak mahasiswa dan dosen itu terabaikan. Ya. Paling penting ya tundalah investasi jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau ada pembangunan sarana fisik dan prasarana selama COVID ini digeser saja. Tidak mesti harus dieksekusi sekarang gitu, karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kemudian mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan harus berubah. Ya tadi, ya teknologi sebagus apapun, kalau tingkat kesiapan mahasiswa, dosen, administrasi untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh ini, ya sulit gitu loh. Apalagi kami dosen, tenaga kependidikan itu dibatasi. Kalau yang di UNJ itu hanya maksimal 25% yang boleh ke kampus gitu kan untuk tenaga kependidikan. Yang selebihnya adalah work from home gitu ya. Work from home itu bukan enak buat saya gitu. Saya ini tipe orang workaholic gitu kan. Senangnya bekerja kayak Pak Edi Karno itu. Maunya ke kampus saja gitu, nggak kenal waktu gitu kan. Nah, giliran harus work from home, aduh, malah stres, jujur, malah stres gitu kan. Apa kosnya juga tinggi. Oh, setiap hari kita pantengin komputer kan otomatis biaya listriknya ditanggung sendiri, bukan ditanggung oleh kantor. Benar nggak Pak Edi ya? Betul, Prof. Betul gitu, tidak diganti oleh kampus gitu kan. Jadi kosnya lebih tinggi. Tapi kalau bekerja di kantor kan ya urusan kantor lah yang bayar listrik gitu kan, AC segala macam. Nah, ini kesiapan teman-teman ya. Lalu peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi itu tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ini jadi penting gitu ya. Bayangkan Anda masih beruntunglah di Kendari gitu kan. Bayangkan kalau daerah yang agak sedikit ke timur gitu kan, di mana infrastruktur IT-nya juga terutama istilahnya jaringan internet segala macam tadi disampaikan oleh Pak Dekan, sedih juga kalau misalkan mahasiswa mau ikut layanan perkuliahan daring, dia harus lari-lari dulu ke bukit gitu untuk mencari sinyal gitu. Jadi pemburu sinyal akhirnya kan mahasiswa itu. Ya nggak beginilah Indonesia ini. Ya. Nah, kita berharap pemerintah juga care, teknologi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga harus dibangun dengan baik untuk perguruan tinggi. Teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Kan tadi saya di awal tidak mungkin saya menyampaikan seluruh isu terkait dengan ekonomi pendidikan dalam 30 menit karena ini porsinya 1 semester perkuliahan. Semester perkuliahan. Sama dengan Pak Edi menyampaikan manajemen pendidikan, nggak mungkin hanya 30 menit. Itu satu semester itu perkuliahannya gitu kan. Baik, itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah sehat Pak Edi. Kangen makan ikan bakar ini di Kendari ya. Ya itu dia. Ada waktunya. Tapi kalau Prof ke Sulawesi Tenggara bisa